Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tuduhan serius Amin Rais kepada Jokowi. Speak up, bicara, jangan melempem. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Amin Rais kembali mengingatkan Jokowi lagi soal kasus penembakan 6 laskar yang ditembak mati oleh polisi. Amin Rais juga mengingatkan Jokowi agar jangan berkata kalau negara tidak boleh kalah. Amin Rais setuju kalau negara tidak akan kalah, melainkan pemerintah yang bisa dikalahkan oleh rakyat. Yang berikutnya adalah paling serius menurut penulis. Amin Rais bertanya soal siapa yang membunuh ratusan aktivis muslim, kiai, mubalik, ustadz dan guru pengajian. Selain bertanya, Amin Rais juga meminta Jokowi untuk berbicara mengenai hal tersebut. Kita akan bahas satu persatu tuduhan Amin Rais tersebut. Pertama, soal penembakan 6 laskar. Menurut penulis, bagi Jokowi itu adalah kasus hukum biasa. Sebagai Presiden Jokowi tidak aneh dengan penembakan terduga pelaku penyerangan terhadap aparat. Penyerangan terhadap aparat seringkali dilakukan oleh pelaku teror bersenjata dan sudah menjadi SOP polisi untuk membela diri. Pernyataan Komnas HAM sudah jelas bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Dan kasus tersebut terjadi karena 6 laskar yang sejak awal berniat untuk menunggu polisi. Bahkan ketika aksi adu tembak dengan polisi, laskar tersebut menikmatinya karena sudah dijanjikan syahid, mendapatkan 72 bidadari, bahkan 4.900 jika menurut Tengku Zulkarnain. Kedua adalah soal pernyataan Jokowi kalau negara tidak boleh kalah. Di sini penulis bingung, Amin Rais sendiri mengakui kalau negara tidak boleh kalah dan tidak mungkin kalah. Lalu kenapa melarang Jokowi berkata hal yang menurut Amin sendiri tidak salah? Kalau kata Amin Rais, pemerintahan bisa kalah oleh rakyat. Toh Jokowi kan berkata negara bukan pemerintah, jadi di mana masalahnya? Terus soal rakyat yang kata Amin Rais bisa menjatuhkan pemerintah. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Lalu menjatuhkannya lewat jalan pemilihan umum atau lewat jalur non-konstitusional? Jika lewat pemilihan, maka tidak perlu Amin Rais ucapkan Jokowi akan turun sendiri setelah 2 periode kok. Kecuali ada perubahan undang-undang yang rasanya hampir mustahil dengan sistem negara kita saat ini jika tidak ada kejadian besar. Namun jika lewat jalur non-pemilihan atau non-konstitusional, bisa dibilang pernyataan Amin Rais ini adalah sebuah ancaman halus terhadap Jokowi. Ini pernyataan serius akan menjadi tidak serius kalau perkataan tersebut dalam rangka Amin Rais sebagai seorang kakek pikun yang sedang bercerita tidak jelas kepada cucunya. Yang terakhir adalah soal pertanyaan Amin Rais soal pembunuhan aktivis muslim, ustadz, kiai, mubalik, dan guru pengajian. Di sini penulis mau bertanya, memangnya ada ya kasus pembunuhan ratusan aktivis muslim, ustadz, dan sebagainya tersebut? Mohon koreksi jika penulis salah. Di luar tertembaknya 6 laskar, penulis belum pernah mendengar ada aktivis muslim, kiai, ustadz yang dibunuh di era pemerintahan Jokowi. Jadi maksud Amin Rais apa bertanya seperti itu kepada Jokowi? Apalagi memaksa Jokowi harus berbicara. Tentu saja sangat aneh jika Jokowi berbicara sesuatu yang belum pernah terjadi. Di sini penulis mau mencoba husnuzon terhadap Amin Rais. Mungkin maksud Amin Rais adalah penangkapan aktivis muslim, kiai dan ulama. Penulis maklum kalau Pak Amin Rais sudah tua sehingga nalarnya sudah mulai kacau. Kalau soal penangkapan sih tidak perlu tanya Jokowi karena sudah jelas mereka semua ditangkap karena ada kasus hukum seperti Syahgan dan Nainggolan yang diduga melakukan provokasi. Lalu ada Bahar bin Smith, Ustadz Maher, Gus Nur, dan Bibip yang sudah jelas mereka ditangkap karena ada kasus hukum. Tidak perlu penulis jelaskan, silakan cari sendiri penyebab mereka ditangkap. Jadi jika yang dimaksud Amin Rais pembunuhan, maka ini adalah tuduhan yang serius dan bisa dianggap sebagai provokasi karena menyuruh Jokowi bicara untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tapi karena Amin Rais adalah gelandangan politik yang sudah tua dan pikun, maka penulis rasa maksud beliau adalah penangkapan, bukan pembunuhan aktivis muslim, kiai, ulama, dan sebagainya. Tapi penulis tetap menyayangkan Amin Rais seharusnya bisa menjadi bapak bangsa seperti Habibie di usianya yang sudah tua dan menjadi gelandangan politik, bukan menjadi pembenci dan provokator yang berusaha menuduh pemerintah dengan isu yang tidak-tidak serta menjurus fitnah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.